Tutorial mengisi lampiran 11B, yaitu untuk perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan di aplikasi Kortek. Oh Nah, yes. teman-teman, sekarang untuk yang badan ya, ini menjadi wajib harus diisi. Centangan ini menjadi ada dan kita harus mengisinya. Cara mengisinya mungkin masih ada yang bingung, boleh silahkan simak video singkat ini. Nah, sebelum mengisi, teman-teman harus punya data ini nih. Yang pertama adalah modal tiap bulannya ya, selama setahun ya, seperti ini. Modal sahamnya berapa, laba ditahan berapa, kemudian pinjaman tanpa bunga, kalau misalkan ada, silahkan dibuat tabelnya seperti ini ya. Oke. Kemudian juga teman-teman silahkan pinjaman yang dengan bunga ya. Kalau misalkan ada satu ya silahkan satu, kalau misalkan pinjam ke beberapa bank ya silahkan. Semuanya diisikan saja. Kemudian juga teman-teman data biaya pinjaman setiap kredit pada tahun pajak ya. Teman-teman silahkan masukkan rata-rata hutangnya berapa, kemudian total biaya bunga pinjamannya berapa. Silahkan 3 tabel ini disiapkan dulu. Nah, Oke. bagaimana cara mengisinya? Langsung saja kita ke TKP ya. Oke, kita ke lampiran L11B. Nah, teman-teman di sini itu ada 3, yaitu perhitungan EBITDA, kemudian perbandingan antara utang dan modal, dan juga perhitungan biaya pinjaman ya. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir, saya doakan proses lapor SPT-nya lancar dan tentunya banyak banget info penting di channelku ini, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe. Subscribe. Oke, teman-teman, di bagian EBITDA, teman-teman ya, ini akan terisi otomatis dari lampiran yang lain yang sudah kita isi. Tetapi untuk tahun 2025 ini, teknis pengisian EBITDA ini belum ada, jadi teman-teman bisa kosongkan saja. Beneran, ini silahkan kosongkan saja ya. Nah, dengan dikosongkan seperti ini, maka akan muncul nih di bawahnya nih ya, untuk perhitungan rasio. Rasio untuk debt to equality rasionya akan muncul ya. Nah, sekarang mengisinya menggunakan tabel yang sudah kita siapkan ini. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, bahwa ini wajib diisi oleh wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Jadi Oh pastikan mengisi yes. bagian ini ya. Dan juga teman-teman untuk yang dikecualikan, nah teman-teman bisa baca di sini ya. Tidak semuanya, misalkan bank, kemudian lembaga pembiayaan, asuransi itu tentunya tidak, karena mereka memang produknya kan utang piutang ya. Jadi kalau ini diisi pasti sangat besar sekali ya. Oke, yang tertera di sini teman-teman bisa skip, tidak perlu mengisinya ya. Oke, yang pertama yang harus kita isi adalah untuk bagian perhitungan rata-rata hutang. Nah, teman-teman silahkan bisa langsung klik saja, kemudian setelah itu silahkan isikan dari tabel ini ya. Teman-teman silahkan masukkan, misalkan di bank yang A, bank A silahkan masukkan berapa setiap bulannya, akhir bulannya berapa, lihat di neraca aja ataupun di rekening koran ya, hutangnya berapa silahkan masukkan dari Januari sampai dengan Desember, kemudian rata-ratanya akan terisi otomatis, kemudian kita klik simpan. Kemudian bank kedua juga sama. Dan setelah itu teman-teman silahkan masukkan lagi untuk modal saham, sama silahkan dimasukkan semuanya. Kalau ada perubahan ya silahkan disesuaikan, tapi kalau biasanya kan tidak ya silahkan diisi sama aja. Kemudian setelah itu untuk bagian laba ditahan juga silahkan diisi. Kemudian setelah itu untuk bagian pinjaman tanpa bunga, kalau misalkan ada silahkan diisi, tapi kalau tidak ya silahkan di skip aja, yang ini tidak perlu ya. Oke. Nah, maka dengan mengisi ini dan kita klik simpan, di bawahnya akan terisi otomatis nih, perhitungan DER-nya akan terisi otomatis, debt to equity ratio-nya akan terisi otomatis. Di sini contohnya ketemu 1:0,2, artinya 1:5 Oh ya. yes. Oke, teman-teman bisa lanjut lagi. Nah, untuk pengisian untuk biaya pinjamannya ya, teman-teman bisa klik tambah, kemudian setelah masukkan ya, setelah itu masukkan nama banknya, kemudian rata-rata pinjamannya berapa, ini sudah ada contohnya ya, kemudian total biayanya setahun berapa, total biaya bunganya, kemudian teman-teman di bawahnya ini biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung penghasilan kena pajaknya berapa, teman-teman ini akan terisi otomatis ya. Oke. Atau kalau tidak terisi otomatis, teman-teman cara menghitungnya seperti ini. Nah, contohnya di kasus tadi kan ketemunya 1:0,2 ya, atau 5:1. Sementara sesuai aturan yang diizinkan adalah 4:1. Maka rasionya ataupun juga proratanya adalah 4/5 kali biaya pinjaman dari masing-masing hutang. Caranya Oke. seperti itu. Jadi contohnya di sini kalau misalkan biaya bunganya adalah 20 juta, maka dikali 4/5 ketemunya 16 juta di bawahnya ini ya. Nah, maka nanti yang 4 juta ini akan dikoreksi fiskal. Ini tinggal kita klik simpan aja ya. Untuk kedua hutang yang ada di sini silahkan diisikan 2 kali, kemudian klik simpan. Nah, maka di sini sudah terisi nih sekarang ya nih. Teman-teman, ini adalah biaya yang dapat diperhitungkan di komersialnya, kemudian yang tidak dapat diperhitungkan udah muncul di sini, nanti ini akan menjadi koreksi fiskal.
Kemudian di bawah ada pertanyaan apakah Anda memiliki hutang swasta luar negeri. Ini kalau tidak ya silahkan klik tidak saja, kemudian kita klik simpan. Oke, cara mengisinya seperti itu teman-teman. Mungkin yang EBITDA tadi silahkan teman-teman kosongkan karena di tahun 2025 ini belum ada teknis pengisian petunjuk pengisiannya seperti apa ya. Oke, saya doakan proses pelaporan SPT-nya lancar. Yang ada kendala boleh silahkan komen, yang tahu juga boleh silahkan ya membantu teman yang lainnya agar mendapatkan pahala dari channel ini ya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.